Halo Ibu Bapak Guru Hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Kurnia Ratnasari, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri Pagung 1, Kabupaten Kediri. Sebelumnya, saya belum mementingkan arti keberagaman murid, sehingga semua murid diperlakukan sama. Tidak peduli apa kesukaannya, bagaimana cara belajarnya, gaya belajarnya, atau apa yang bisa membuat murid merasa nyaman saat berada di kelas. Namun, setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan saya mulai mencoba menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sebelum melakukan pembelajaran, saya memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid menggunakan Google Form yang saya bagikan melalui WA Grup Kelas 5. Hasil tes asesmen diagnostik menyimpulkan bahwa 8 anak dominan dengan gaya belajar auditori, kemudian 8 anak dominan dengan gaya belajar visual, dan 9 anak dominan dengan gaya belajar kinestetik. Dan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 5 pada tema 8 tentang siklus air. Stop, gerak. Ke depan, gerak. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Berdoa mulai. Doa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Silahkan duduk. Oke. Good morning, grade 5. Good morning, Grace. How are you today? I am fine, thank you, and you? I'm fine to thank you. Okay, are you ready? Ready. Selamat pagi kelas 5. Apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 5 bisa fokus dan paham. Hebat, Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah cari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami rumus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan dulu semangatnya buat kelas 5. Oke, kelas 5, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pagi ini, Bu Sari ingin tahu bagaimana perasaan kalian pagi ini. Mungkin ada yang tadi jengkel, sarapannya tidak sesuai, atau mungkin ada yang sedih tidak mendapat uang saku. Nah, silahkan tulis ekspresi seperti perasaan kalian pagi ini seperti apa. Oke, bisa dibagikan ya. Silahkan tulis di sini.
Bagaimana perasaanmu pagi ini? Oke, Bu Sari lihat dulu. Senang sekali, senang. Saya sedang tidak enak badan. Oh iya, Ruli sedang ini ada yang nggak enak badan. Saya senang, saya sedang tidak baik-baik saja. Hari ini saya sedikit tidak senang. Nah, oke. Mungkin ada yang lagi nggak enak badan, ada yang lagi sedih. Coba sekarang perasaannya semua ditinggal dulu, karena kita hari ini akan bersenang-senang bersama. Siap kelas 5? Oke kelas 5, hari ini kita akan melanjutkan tema 8 kita. Masih ingat kemarin kita belajar apa? Masih apa kalau kemarin? Betul, manfaat air bersih. Apa saja manfaatnya? 1, untuk mandi. 2, minum. Ya, banyak sekali manfaat air. Nah, lalu air itu apakah bisa habis? Tidak. Bisa enggak? Tidak. Oke, sama-sama kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Jadi bagaimana air itu kok bisa terus ada itu bagaimana? Nah, hari ini kita mau sama-sama pelajari bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air dan juga kita akan belajar teks non fiksi. Mas, ada lagi pendapat lagi? Ya, Hasna? Iya, tanaman tidak akan tumbuh. Nah, kalian bisa amati ya di sini. Kalau tanahnya kering, akhirnya retak, pecah-pecah, gimana bisa ditanami tumbuhan? Gimana bisa dibangun rumah? Nah, maka dari itu penting sekali air untuk lingkungan penting, tumbuhan juga iya, tumbuhan butuh air, apalagi kita sebagai manusia. Hewan butuh nggak air? Butuh, semua makhluk hidup ternyata butuh air. Nah, maka dari itu hari ini kita sama-sama belajar mengenal siklus air. Bu Sari nanti akan berikan kesempatan untuk kalian masing-masing kelompoknya boleh mengekspresikan bagaimana siklus air sesuai dengan minat belajar kalian. Yang suka musik, suka ngevlog, nah nanti bisa bikin video. Kemudian yang suka menggambar, suka melukis, nanti boleh membuat lukisan apa? Siklus air. Yang suka praktek nanti boleh membuat diorama tentang apa? Siklus air. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini tadi manfaat air untuk minum, mandi, mencuci, ya mencuci baju, banyak sekali manfaat air. Semua makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, apalagi manusia yang ada di dunia ini sangat membutuhkan air. Manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci baju yang kalian sebutkan tadi ya. Kemudian hewan juga butuh air untuk minum, untuk tumbuhan membutuhkan air untuk apa kalau tumbuhan? Berfotosintesis. Tumbuhan tuh kalau memasak makanan, kalau tidak ada air dia juga tidak akan bisa bertumbuh, betul. Hal tersebut menunjukkan bahwa air merupakan salah satu sumber kehidupan. Kemudian air juga termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui. Nah, makanya tadi ada yang bilang air itu tidak akan habis, Bu. Iya, betul. Kenapa? Karena air itu bisa diperbarui.
Nah, ini berarti jumlah air di bumi tidak akan habis. Jadi akan terus ada. Mengapa demikian? Nah, sama seperti udara. Coba kalian tarik nafas, hembuskan. Nah, bersyukur ya kita semua masih diberikan nafas kehidupan. Udara itu akan terus ada. Kenapa? Karena mengalami proses pendauran atau siklus namanya. Jadi terus akan ada terus. Kita akan menghirup. Menghirup. Apa yang dihirup? Udara mengandung oksigen. Nah, kita hembuskan. Itu udara akan terus ada sama seperti air. Jadi, tahukah kamu sekarang bagaimana proses siklus air itu? Yuk sama-sama kita pelajari bersama. Pernah enggak kalian tuh berpikir, lalu air tuh datangnya dari mana ya? Hujan dulu atau air di sungai dulu ya? Nah, mengapa toh air itu enggak bisa habis? Padahal tiap hari kamu gunakan untuk mandi, ibu siram-siram tanaman, ayah mencuci motor ya pakai air. Terus di sungai itu aliran dari sumber podang itu kok enggak habis-habis ya? Pernah enggak berpikir seperti itu? Ya, pernah ya, mungkin kalian pernah berpikir ya. Sebelumnya kita tahu bahwa air akan selalu ada karena mengalami apa tadi, Nak? Siklus. Ya, siklus air di bumi merupakan runtutan perubahan wujud air yang terjadi terus-menerus berulang. Jadi terus berputar, enggak akan habis, enggak akan berhenti. Jadi siklus air atau disebut juga dengan siklus hidrologi adalah gerak perputaran air, berputar, tahu ya, dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk wujudnya semula. Nah, supaya lebih jelas, anak-anak boleh perhatikan video berikut ini. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Boleh duduk yang nyaman, cari posisi yang nyaman supaya bisa lihat. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Oke, dengar dulu. Ada berapa tahapan? 3. 1, 2, dan ketiga. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut Disebut apa, Nak? tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Disebut apa ya? Yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Perhatikan supaya nanti ketika mengerjakan tugas bisa. Awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, oke, silahkan diamati dulu. Jadi, dari tadi apa yang menguap? Transpirasi. Dari uapnya apa tadi? Air laut menguap disebut evaporasi, lalu mengumpul jadi awan disebut kondensasi, terus turun menjadi hujan disebut presipitasi. Nah, ini terus berputar terus sehingga air tidak akan pernah habis. Sampai di sini jelas? Siapa yang masih bingung? Sudah? Tidak ada? Oke, sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas,
tiba saatnya kita akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti tugas kalian juga berbeda-beda. Kelompok 1, nanti Bu Sari akan berikan tugas membuat sebuah poster tentang siklus air ya. Nah, oh ya, ini LKPD-nya sebentar. Bu Sari akan bagikan lembar kerjanya. Ini untuk kelompok 1. Ada bacaan yang harus kalian cermati bersama. Nanti kalau sudah, tuliskan di sini urutannya apa saja. Kemudian kalian bisa gambarkan di kertas poster ya, nanti yang bisa dibagikan. Di kelompok 2. Kelompok 2 nanti bisa membuat, kalian mau ngevlog boleh. Kalian kan suka ini apa? Audio ya, suka mendengarkan. Nah, nanti bisa melihat video yang Bu Sari tayangkan tadi, Bu Sari sajikan di sini, lalu diskusikan nanti. Kalian mau bikin apa? Bikin lagu boleh, atau bikin vlogger juga boleh. Mengerti? Nah, yang ini yang kelompok 3. Silakan nanti kalian membuat, sukanya bikin apa? Praktek-praktek apa? Bikin apa? Bagan, diorama. Ya boleh diorama ya. Nanti bikin diorama dari ini ya. Ini Bu Sari beri di sini. Sebelum lanjut diskusi, Bu Sari mau ajak anak-anak ice breaking sebentar supaya lebih semangat diskusinya. Yuk silakan semua berdiri di sini di depan mejanya. Siap. Мама, чатует как птица, не послушных поросят. Вот идут тайник, качки умнем блестят. Oh iya. Если утром дети улыбаются, солнце в небе ярче улыбается. Yeay, tepuk tangan. Sudah siap semua kelompoknya? Sudah. Oke, silahkan mulai bekerja. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh tunjuk tangan, panggil Bu Sari. Mengerti? Oke, silahkan. Kelompok 2, bikin apa ini? Mau bikin vlog sama lagu. Bikin vlog? Wah, keren. Sama bikin apa? Lagu. Lagu tentang apa? Oke, great. Semangat. Kelompok 3 bikin apa ini? Diorama siklus air. Ini apa ini? Gunung. Oke, ayo semangat semuanya. Mau tanya, Ya, Via. ini ditulis bahasa Inggris ini nggak apa-apa toh? Ini evaporasi. Oh, nulisnya boleh, nggak apa-apa pakai bahasa Inggris, kreatif. Ya, yuk mulai diwarnai. Apa ini, poster ya? Iya. Sudah selesai semua kelas 5? Oke, sudah siap untuk presentasi? Oke, kelompok siapa dulu yang siap? Kelompok 1? Oke, boleh beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya.
Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi? Ya, boleh Bintang. Posternya bagus, saya lebih jelas tentang siklus air. Ya, posternya bagus. Terima kasih Bintang. Ada lagi? Ya, boleh Dio. Iya, penjelasannya mudah dipahami. Oke, terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya, yang sudah siap, kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? Kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? 3 siap? Oke, beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain? Oh iya, Fajar, boleh. Kelompok 3 sangat kreatif. Iya, kelompok 3 sangat kreatif. Tepuk tangan. Ada lagi? Oh ya, gimana Sob? Dioramanya sangat menarik ya. Ini namanya diorama ya anak-anak ya. Diorama dari apa? Siklus air. Terima kasih kelompok 3. Silakan duduk. Oke, yang terakhir kita akan saksikan hasil diskusi dari kelompok berapa yang belum? 2. Kelompok 2 tadi Bu Sari amati, ternyata mereka membuat sebuah vlog. Iya, kita mau saksikan sama-sama. Oke, kalau tadi kita sudah belajar bersama tentang siklus air, kita juga sudah berdiskusi, kita juga sudah hasilnya presentasi banyak sekali ya. Ada yang membuat poster, ada yang membuat apa lagi tadi? Diorama atau bahkan juga membuat vlog. Bahkan kita punya satu lagu tadi dari kelompok 2 tentang apa tadi? Siklus air. Oke, sekarang Bu Sari ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian melalui kuisis mode paper. Oke, silahkan disiapkan dulu barcode-nya sendiri-sendiri sudah. Nah, seperti biasa, Bu Sari akan tayangkan soalnya, lalu kalian memilih jawaban yang paling benar, yang paling tepat. Kalau kalian memilih A, nanti boleh langsung. A-nya yang posisi di mana, Nak? Di atas. Dan Bu Sari nanti yang scan kalian, yang scan barcode kalian. Oke, siap? Siap? Duduk yang tegak, siapkan pilihannya. Oke, terakhir kelas 5 di ujung kegiatan kita hari ini. Terakhir Bu Sari mau meminta sedikit refleksi dari apa yang sudah kita pelajari. Mungkin hal baru bagi kamu apa, atau kegiatan dari sepanjang kegiatan kita hari ini, hal yang paling kamu sukai apa, kamu boleh tuliskan di sini. Ya, nanti tulis nama, tanggalnya hari ini, lalu tulis saya baru belajar tentang apa tadi? Siklus air. Jelas? Oke, ini silakan dibagi dengan kelompoknya. Oke, sudah semua masing-masing kelompok Bu Sari minta tolong
dibawa ke sini, baik barcode-nya sama refleksinya ya. Terus hasil karyanya boleh dijadikan satu di sini di mejanya kelompok 1. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, tunggu. Sebelum istirahat, Bu Sari mau ulang lagi sekali lagi. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Siklus air. Siklus air itu tadi terjadi berputar secara terus-menerus sehingga air itu tidak akan pernah habis. Meskipun air tidak habis, tapi kita tidak boleh menggunakan seenaknya. Ya, contohnya kalau keran sudah penuh ya harus dimatikan. Nah, itu yang akan kita pelajari pertemuan besok, yaitu tentang cara menghemat air. Bersyukur, alhamdulillah pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan lancar. Sebelum Bu Sari persilahkan kalian untuk istirahat. Yuk, Dias dipimpin berdoa dulu. Tadi kan sudah diawali dengan berdoa. Yuk, silakan. Duduk siap berdoa. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan kalian boleh istirahat. Selamat siang kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Isna Amira dari kelas 5. Saya sangat senang belajar dengan cara berkelompok, terutama dikelompokkan dengan berdasarkan gaya belajarnya, sehingga saya menjadi lebih semangat dalam mengikuti pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Tahukah kalian sekitar 91% permukaan bumi tertutup oleh air dari jumlah berupa air asin yang berbeda di lautan dan 3%-nya berupa air tawar. 2% air tawar merupakan es yang berbeda di kutub sisinya yang dapat kita guna. 97%-nya berupa air asin yang berbeda di lautan dan 3%-nya berupa air tawar. 2% air tawar merupakan es yang berbeda di kutub sisinya yang dapat kita gunakan. Seperti air sungai dan danau air. Tanah manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan. Dan menyiram tanaman meskipun digunakan secara terus-menerus, air tidak akan pernah habis. Hal ini terjadinya karena adanya siklus air. Sebelumnya apakah kamu tahu apakah siklus air? Kalian tahu apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke kembali lagi ke bumi secara Air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan awal mulai air yang berada di laut, danau, atau sungai menguap. karena adanya panas matahari. Proses ini disebut evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga dapat mengeluarkan uap air. Proses penguapan pada tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi. Bersatu membentuk awan dan mengalami pengembunan sehingga menjadi titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Setelah itu awan terbawa oleh angin kau. Daratan atau dataran tinggi dari titik air tersebut menjadi ketinggian
Proses ini disebut radiasi. Air akan mengalir ke daratan yang lebih rendah dan menciptakan siklus air baru yang berulang secara terus-menerus. Hai, sekian dari penjelasan kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita punya lagu tentang siklus air. 1, 2, 3. Sungai laut menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Meresap ke bumi, itu infiltrasi. Terima kasih. Baiklah Ibu Bapak Guru hebat, demikian tadi aksi nyata praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat membuat murid belajar lebih semangat dan menyenangkan karena sesuai dengan minat dan kebutuhan belajarnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.